Nah itu gimana tuh ceritanya lo menghadapi kehidupan sebagai muslim yang minoritas di wilayah Adelaide itu? Kalau yang gue alamin sih malahan jadi kayak nggak ada yang merhatiin juga ya. Bener banget. Ngapain kita punya kerjaan yang gede banget tapi sebenarnya kita tersiksa dengan kerjaan itu kan, lama-lama semakin gede nggak bisa enjoy juga. Ngapain ngabisin waktu misalnya. Dulu tuh sempet ada di fase yang emang udahlah gue nggak mau ini lagi gitu, udah terus Nggak mau bisnis lagi lah gitu ya? kayak gue kok tiba yang nangis sendiri, bilang nih gue depresi nggak sih deh kayak gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Rafki Chandra, guys. Liners. Kembali lagi di Line Talk bareng gue. Hari ini kita akan berdiskusi lagi nih, kita akan berbincang-bincang lagi nih, menyajikan cerita-cerita yang menarik nih buat liner semua bersama salah satu fashion designer terkenal yang tentunya insya Allah akan memberikan cerita-ceritanya yang sangat inspiratif untuk kita semua. Nah, di sini nih udah ada Aprilia Islamia. Gimana Halo. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tinggal tuh nggak di Indo sekarang ya? Iya, kebetulan setelah nikah itu mulai 2014 pindah ke Perth dulu pertama. Awalnya di Perth? Dulu, Oke. Australia 1 tahun, abis gitu pindah lagi ke Adelaide. Adelaide itu South Australia. Oh, oke. Nah, dengan lo pindah ke sana itu basically lo pindah karena memang ikut suami ya? Itu ceritanya suami tuh juga temen SMP sih. Oh gitu. Temen SMP, terus kayak ketemu lagi tuh pas di nikahan kakak ya. Di nikahan kakak, terus habis itu langsung dilamar. Jadi langsung Oh gitu. Dan kayak cepet banget sih prosesnya. Habis gitu kita pindah juga. Oh, jadi setelah nikah itulah baru lo pindah ke Iya. Aussie ya? Iya. Oh, ini keren. Udah Ini cerita yang 8 menarik. tahun ini. 8 tahun. 8 tahun. Sudah 8 tahun lo stay di sana. Berarti kan lo hidup di daerah atau di wilayah yang secara tingkat kemuslimannya nih agak minoritas. Nah, itu gimana tuh ceritanya lo menghadapi kehidupan sebagai muslim yang minoritas di wilayah Adelaide itu? Kalau yang gue alamin sih malahan jadi kayak nggak ada yang merhatiin juga ya. Jadi kayak ya udah Ibadah pun masing-masing bisa aja individu. fokus lebih banyak juga ya? Iya. Atau udah kesulitan mencari? Enggak sih, alhamdulillah lebih ada komunitas juga di sana yang muslim. Jadi acaranya juga kegiatannya padat gitu, maksudnya kalau dalam segi ibadahnya sih menurut gue sih nyaman banget di sana. Ada di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin kalau bisa dibilang tuh aduh gue mau ngaji nih, mau ke masjid nih kayaknya jauh banget. Nah, kalau di sana di Adelaide itu ketika lo akhirnya tinggal untuk menjalankan ibadah sehari-hari itu mudah banget gak sih? Jadi tuh pertama sebelum pindah ke Adelaide itu kita survei dulu nih tempat komunitas muslimnya di mana gitu. Oke. Terus setelah udah tahu, beli rumahnya ya deket-deket masjid itu, jadinya emang udah di planning sejak awal gitu. Oke, jadi strateginya itu salah satunya nih liners, kalau lo mau berpindah-pindah tempat atau lo akan istilahnya bertransmigrasi nih dari satu tempat ke tempat yang lainnya, lo harus bisa juga tahu membuat planning strategically mau kayak gimana nih, karena bagaimanapun kan kita sebagai umat muslim harus tahu ya, ketika kita tinggal di satu tempat kita juga ibadahnya kira-kira lancar nggak nih? Iya. Gitu ya. Tujuan utama kita. Betul. Gitu. Karena kan nyari hidup kan kita kan nyari barokahnya juga. Iya nggak sih? Betul. Deket banget, kayak 2 menit naik mobil ya. Kalau gitu? jalan juga masih bisa sih, masih. Ya masih bisa dilakukan dengan jalan kaki juga ternyata ibadahnya gitu ya. Sangat-sangat enak banget berarti kalau kayak gitu ya. Alhamdulillah. Udah gitu banyak ada komunitas muslim yang lumayan besar juga, jadi nggak worry lah gitu untuk perkembangan anak-anak di sana, kayak generasi penerusnya juga jalan ya. Programnya berjalan. Kegiatan-kegiatan di sana itu program-programnya pun banyak ya.
Iya, jadi kalau di komunitas yang tempat gue itu emang lumayan aktif banget sih, dari balita aja udah ada kelasnya. Jadi kalau di sana itu ngaji ya, itu tuh ada ruang balitanya sendiri kayak. Jadi ruang anak kecil-kecil tuh dipisah sama orang tuanya. Jadinya orang tuanya tuh bisa fokus. Orang kayak tuanya gitu. fokus dengan pengajian yang lagi diikutin, anak-anaknya juga jadi bisa fokus gitu ya. Dan Nah. semuanya tuh dari kita untuk kita gitu loh. Jadi kalau ada kayak gitu Saling kompak ya, membantu gitu ya, digilir. Iya, karena kan kita small community ya di sana. Iya. Jadi kekompakannya tuh berasa banget kayak Oke. gitu. Terus kalau ada acara-acara ada yang merit, ada yang akekok, Itu saling itu ini tuh ya, semuanya membantu. saling mendukung ya, iya saling membantu ya. Tapi kalau ngelihat small community yang berjalan di sana, itu sebenarnya isi komunitasnya banyak nggak sih orang-orang Aussie atau rata-rata orang Indo aja? Kalau itu emang kayaknya banyakan orang Indo sih, banyakan. Kecuali yang Indo nikah sama orang sana asli gitu ada beberapa, tapi mostly emang Indonesian. Mostly Indonesian di sana ya. Jadi istilahnya ngobrol aja enak gitu ya. Iya, kita bisa gunain bahasa kita sendiri. Bener, gitu. nggak yang, aduh gue pengen nyapa tapi bahasanya apa ya. Nah yang kalau apalagi yang baru-baru pindah tuh ya kan. Iya. Liners kalau kita biasa wong Jowo going to Aussie istilahnya gitu ya kan. Datang, waduh, wes mas aku iki harus ngomong apa ya ketika nyampe di Adelaide pasti gitu. kan tetap aja beda ya kalau kita ngomong bahasa sendiri. Bener, lebih nyaman. Iya. Dan bisa lebih lepas. Cara mengurus semua kondisi yang ada di rumah itu kalau waktu lo di Aussie itu gimana ya? Kalau di Australia itu kan jarang orang punya asisten rumah tangga ya. Jadi tuh emang kehidupannya ya suami bantuin, bukan bantuin sih bahasanya. Kalau gue emang dua-duanya punya peran, emang bukan istri doang atau gimana, kan emang kebanyakan orang barat kayak gitu. Nah kita juga karena misalnya masakan Indonesia misalnya buat gue agak-agak susah ya, gue ngikutin cara bule gimana sih, kayak yang masak tuh dia punya anak tapi bisa segala macam gitu, semuanya dilakuin gitu ya. Ada aja mungkin kayak marinate, tinggal dibakar ya kayak gitu. Jadi comfort banget sih di sana, tinggal di sana tuh menurut gue ya emang karena nggak bisa terlalu kecampur dengan bisnis, nggak bisa langsung lah ya, jadi kerjaannya kan terbatas yang bisa dikerjain di sana ya. Iya, jadi untuk bisnisnya itu jadi emang lebih fokus ke family. Terus di sana udah comfort, kalau di sini lebih improve menurut gue kalau buat guanya ya. Oke. Gitu. Terus kalau di sana ya udah bareng-bareng suami ngaramut rumah, ngaramut dia segala kerjaan rumah kita kerjain bareng-bareng. Istilahnya bagi-bagi tugasnya tuh udah jelas lah ya. Sampai anak-anak juga udah kayak emang sarapan juga sendiri dari umur kecil-kecil, dari 3 tahun tuh udah ngambil sereal sendiri, bikin roti sendiri gitu. Jadi kebawa mandirinya tuh dapet gitu karena emang nggak ada yang bantuin, yang ada helper gitu ya. Nah, ini menarik, berarti memang dari kecil sudah dididik untuk mandiri ya, seperti itu kepada anak-anak semua. Dan Mia pun menjalankan rutinitas dalam mengurus keluarga, khususnya anak-anak itu juga sudah berbagi tugas dengan suami tentunya ya. Oke, ini keren banget loh. Dengan lo akhirnya pindah ke Aussie, fashion bisnis yang lo lakukan ini tetap berjalan ya sampai sekarang ya, anyway. Iya, alhamdulillah karena ada yang ngelola juga ya di sini, jadi masih tetap bisa berjalan. Tapi memang sekarang kita banyakan online. Via online. Lebih fokus aja. ke online ya. Iya. Jadi karena kan habis pandemi kemarin juga ya, jadi. Iya benar. Seorang Mia itu tuh gimana sih bisa menjadi seorang fashion designer sampai sekarang ini? Kecilnya tuh apakah memang sudah suka gambar-gambar, bikin pola atau bikin desain gitu atau gimana tuh? Masa kecil itu seperti anak pada umumnya ya, cuman emang banyak ngelihat orang tua karena aku tuh kecilnya deket banget sama orang tua. Bokap nyokap gitu. Jadi kemana-mana kayak emang best friendnya bokap nyokap gue. Bener-bener daily activity itu pasti ada mereka. Iya, kayak yang kalau dia
sama bokap sih, bokap tuh deket banget. Dia misal punya acara kayak meeting apa, gue bisa nemenin gitu. Dan gue meeting sama temen-temen juga dia Ikut, nemenin, ya. ya. Dan bokap itu kan emang bergeraknya di dunia bisnis gitu. Terus nyokap gue emang bisnis juga, tapi lebih spesifik di bidang fashion gitu. Oh, jadi Sampai sekarang dia udah kurang lebih berapa tahun ya? 30 tahun? 30 tahun bergerak di bidang fashion. Iya. Wah, ini keren banget. Jadi salah satu inspirasi seorang Aprilia Islamia menjadi seorang fashion designer dan fashion business womanpreneur ini itu berangkat dari sana, gitu ya? Iya, jadi bisnisnya mungkin lebih banyak belajar dari bokap, terus dari mama tuh lebih ke yang produknya, detail sampai jadi barangnya itu. Oke, berarti kalau dulu waktu Mia kecil itu memang keseharian itu bukan hanya kayak kamu Mia, kamu sekolah yang bener, yang tinggi istilahnya gitu, tapi disiramin juga tuh. Bapak tuh punya usul, kita ada peluang ini nih. Kayaknya Iya. bagus nih kalau kita kembangin. Dari kecil tuh udah dibina kayak gitu ya? Banget. Jadi tuh dulu yang paling keinget banget sampai sekarang itu kayak kita sering banget diajak ke exhibition yang di JCC itu ya, sering pameran. pameran. Iya. Pameran apa aja tuh kita kayak kalau masih berkaitan gitu ya, kita datengin dan akhirnya ngebuka wawasan juga kan di sana. Jadi kalau bokap gue itu nggak terlalu yang pokoknya sekolah kayak harus sekolah setiap hari gitu ya. Dia tuh kayak yang fleksibel aja, pelajaran tuh bisa diambil dari mana aja gitu. Jadi dia sering ajak jalan-jalan kayak contohnya kayak misalnya dulu kan masih kecil, SD, SMP gitu udah disuruh pameran di luar Jawa atau sampai gitu? ke Singapura. Tapi continuously itu terus kayak kunjungan kemana-mana, jadi kan wawasannya otomatis terbuka ya, lebih itu kayak gitu sih. Jadi pelajaran yang diambil dari banyak tempat, banyak pengalaman gitu-gitu. Iya bener sih, Terus tapi bisa dapet kayak produsen segala macam juga karena ikutin exhibition gitu juga. ya, di pameran itu kan selalu ada inovasi baru ya kan? Iya. Nah itu yang menjadi peluang mungkin ya. Salah satunya Jadi mungkin update terus gitu ya. update terus, bener. Jadi bisa dilihat, wah kayaknya ini sesuatu yang menarik nih. Ini bisa kita gali dan kita kembangin. Pasti gitu ya? Iya. Jadi di rumah kita udah yang ngobrolin tentang sehari-harinya tuh emang tentang bisnis. Terus emang dijalanin kemana-mana juga, maksudnya kalau ada Benang merah ya. acara apa, jadi kayak connect aja ya. Iya. Connect dan itu nanti kita bahas lagi di rumah, kayak tadi tuh ketemu ini oke, gitu. oke. Ini Segala menarik nih. macem. Jadi kan sepenglihatan yang orang misalnya yang diajak 5 orang pasti kan beda-beda yang dilihat yang jadi highlightnya mereka. Nah itu Bener. kita share lagi gitu bareng-bareng. Continuously ya dari gue SD sampai sekarang masih kayak gitu. Emang seneng ya semuanya Iya. kayak semuanya jadi interest juga buat ngungkapin ide-ide yang mereka dapat dari situ kayak gitu. Kan mungkin passionate dalam berbisnis itu kan nggak semua orang Iya. punya ya. Di keluarga lu dengan di continuously ngobrolin tentang itu memang akhirnya membentuk, atau memang elunya sendiri udah yang gue menjadi womanpreneur nih nantinya karena gue ngeliat bokap nyokap gue bisnis. Tapi kalau gue emang kayak Berangkat seneng dari banget. hati. Iya, gue seneng banget gitu. Oke. Kayak kalau enggak nih ide gue nggak bisa keluar kayak gitu, kayak nggak bisa dikembangin. Diimplementasiin jadi action ya kan. Jadi dulu tuh bokap gue zamannya tahun berapa ya? Pokoknya gue masih SD deh kalau nggak salah. Bokap gue itu punya BB. Waktu itu hits banget BB gitu. BB waktu itu lagi mahal-mahalnya. Terus bokap gue punya pertama yang punya di keluarga gitu. Terus bokap gue kan agak gimana sih namanya orang tua ya, dia pakai untuk telepon aja gitu. Iya. Nah akhirnya gue tuh kayak namanya punya bokap ya udah lihat-lihat aja Exploring. apa sih yang itu. Dan akhirnya awalnya banget itu gue masih sekolah waktu itu, sekolah SMK. Abis gitu nyoba buat jual online
produk nyokap gue gitu. Melalui Itu awalnya yang BB itu. BB itu. Zaman itu belum ada deh, kayaknya jarang banget Belum. online Kita nggak seterbuka seperti sekarang. Iya. Iya nggak sih? Kalau dulu sekarang tuh banyak banget. benar. Iya benar. Mungkin ada tapi nggak seluas sekarang. Intinya gitu ya. Nggak seramai sekarang. Siapa sih yang nggak punya online shop ya kan? Benar. Kalau dulu belum zamannya itu. Iya. Facebook salah satunya media yang lo pakai akhirnya waktu itu. Iya. Oke, good. Setelah saat ini berjalan, sebenarnya daily activity yang lo lakuin sekarang apa aja sih? Ada Aprilia ID, ya kan? Iya. Ada apa Aprilia lagi ID. nih? Ada Nice Place Bintaro, itu cafe. Jadi apa itu lagi-lagi bisnis keluarga, cuman kita tuh karena keluarganya udah gimana sih, karena sering sharing apa-apa, jadi termasuk keluarga yang menurut gue kompak ya, jadinya Saling backup, saling support, saling bantu gitu ya. Iya, terus ya jadi tempat itu wadah siapa aja yang bisa manfaatin, siapa aja yang bisa ngambil posisi di situ sih. Ya Silakan bisa aja gitu. silakan aja, itu kayak open space aja buat anak-anak bokap gue ya, untuk mengeksplor lagi gitu. Benar. Di daerah mana tuh anyway? Itu di Bintaro. Di Bintaro. Ada sosmednya yang bisa kita tahu nggak? Ada. Apa tuh sosmednya? Nice Place Bintaro. @niceplacebintaro. @niceplacebintaro. Nah ini liners, jangan lupa nih, kalau main-main ke daerah Bintaro boleh mampir ke Nice Place ya. Iya, Nice Ini keren Place. banget, open space, bisa dipakai buat nongkrong-nongkrong, Iya, jadi dia piknik keluarga ya. Iya, ada indoor sama outdoor areanya, terus bisa disediain tempat piknik gitu kayak. Wah ini menarik loh, kayak open space yang fungsinya tuh bisa banyak ya kan. Bisa buat nongkrong, bisa buat family time ya kan. Iya. Bahkan kalau nggak salah bisa buat wedding anniversary. Wedding event Bisa maksud buat gua. event ya, Iya. kayak ulang tahun, wedding, tapi yang apa Intimate, iya, event gitu ya. Mm-mm. Oh ini keren banget loh anyway. Nah itu gimana tuh? Lo bisa bagi-bagi waktunya tuh untuk ngurus keluarga dan juga ngurus bisnis yang ada. Lebih ke kalau Nice Place kan emang keluarga punya ya. Kalau gue bisa ambil bagian di situ, kayak gue bisa explore lagi apa, bikin event atau apa, itu bisa jadi apa, kegiatan juga buat Iya. gue gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu lebih ke gimana kita delegasi ke orang lain sih. Tuh. Mungkin idenya aja tapi kita obrolin apa yang jadi ide gue. Bisa dijalanin. Iya, gimana bisa terwujud gitu, mengimplementasikannya kayak gimana gitu. Paling cara itu aja sih yang gue kelola, tapi so far yang berjalan ya tim gitu. Iya. Wah ini keren juga loh. Gue tuh orangnya banyak banget ide, kayak yang gimana Visioner nih ibu kita nih kalau gue nih. Visinya banyak loh. ide Ya kan? kayak tiap hari tuh yang ada nelpon, gue udah gini nih, aduh ntar dulu deh, ini bisa dijalanin dulu yang kemarin gitu kayak. Iya. Karena udah banyak banget yang Iya. yang lo siapin, tapi ya itu balik lagi. Karena bisnis jarak jauh ya, otomatis kita nggak bisa kayak megang kainnya aja, nggak bisa gitu. Jadi ya semuanya harus pinter-pinter mendelegasinya itu sih, kayak Iya. Gimana? Benar-benar harus proper intinya gitu ya. Jangan sampai kita miss dalam satu step yang kita lakukan. Kayak gitu poinnya ya. Nah, kalau boleh dibilang lo kan menjalani bisnis sebagai seorang womanpreneur ini kan, itu tuh suka dukanya ada nggak? Sukanya tadi ada lah ya. ada banget lah. Ada banget dong. Kan Prosesnya tuh gimana tuh? awalnya kan pasti dari hobi atau dari apa, jadi bisa ternyata bisa menghasilkan nih. Tapi ada pasti kalau udah jadi kayak beban ya, bukan Yes. beban sih, tapi kayak everyday ada deadline segala macem gitu, pasti ada titik Kepala yang mau pecah tuh ya, pasti Iya. dikejar-kejar deadline. Aduh, gimana nih, setelah gitu ya kan? sempet sih sebelum nikah sempet ngerasain kayak yang aduh udah deh, gue nggak apa-apa deh kalau misalnya Gua stop kayaknya udah iya cukup nggak deh apa-apa gitu ya. gitu kayak Kayak gue ngerasain juga tuh soal itu. Kayaknya udah cukup deh pasti ini. Gitu. setiap orang nggak sih, kan ada monotonnya, ada Benar. apanya ya kan.
Tapi balik lagi, ketika lo bangkit, milestone itulah yang muncul untuk lo bisa one step ahead ya nggak sih? Iya. Nah, titik terendah yang lo alamin. Dulu tuh sempet ada di fase yang emang udahlah gue nggak mau ini lagi gitu, udah terus Nggak mau bisnis lagi lah gitu ya? kayak gue kok tiba-tiba yang nangis sendiri. Tapi kalau untuk dalam penjualan sih enggak, cuman lebih ke yang apa sih, kita maintain diri aja sih, yang ngadepin mungkin ya deadline itu jadi kayak jatuhnya kok beban ya gitu. Padahal awalnya kok gue pengen senang-senang nih, awalnya gue hobi bisnis, tapi kok lama-lama jadi beban gitu. Ada di titik-titik itu yang jadinya juga yang kayak udahlah gitu. Terus bilang nih gue kayak gue depresi nggak sih deh kayak gitu. Iya. Karena terbebani Iya. beban kerja yang kayak pressure-nya tinggi banget nih. Kita kan harus Apalagi mikirin gue tuh. dari umur 18 tahun Udah langsung terjun ya? udah langsung emang udah misah ya sama nyokap gue, bukan Brand nggak udah brand produk, sendiri. Iya, udah nggak produk Jadi bersama kayak lah. emang tanggung jawabnya tuh bukan bokap gue atau nyokap gue nyuruh, tapi emang itu tanggung jawab gue gitu. Karena lo milih kesana Dan gue gitu juga ya. pengennya ini berjalan gitu. Jadi kan kayak dia ngasih deadline sendiri sebenarnya. Benar. Dari situ akhirnya lo terus belajar ya, menerima kondisi dan belajar lagi untuk terus mendevelop bisnis lo ini ya sampai sekarang, intinya gitu ya. Kalau sekarang malahan gue nggak yang melulu di fashion gitu, maksudnya biar ada variasi, karena gue orangnya emang agak bosenan ya. Jadi jadinya tuh pengennya kayak apa nih yang baru gitu, yang kayak jadi bisa menyesuaikan ini zaman. udah nggak sih? terus kayak jadi ngelola beberapa bisnis gitu ya, kecil-kecilan dulu gitu. Tapi buat gue tuh kayaknya kalau ada ide baru, kayaknya tuh bisa sebenarnya tuh punya banyak keinginan, asalkan di treat like a baby lah gitu. Kalau misalnya gue di Aprilia, ya udah gue emang fokus dulu sama dia sampai dia udah establish sendiri, udah bisa dikelola orang lain mungkin, atau tinggal monitor aja, baru tuh kayak buat mikir yang lain gitu. Lo lepas untuk lo pikirin yang lain gitu. Ya bener, like a baby tadi, bahwa lo emong dia, lo rawat dia sampai dia akhirnya bisa berjalan sendiri, berkembang sendiri, baru deh lo ini lagi ya, kembangin yang lain lagi. Iya. Itu menariknya tuh. Kalau di bisnis itu memang katanya tuh jangan sampai lo hanya fokus di satu lini bisnis, tapi lo bisa membuat sebuah bisnis yang variasi. Kalau udah jatuh nggak ada backupannya ya. Bener, itu poinnya tuh. Jadi di saat yang satu jatuh, yang satu tuh masih bisa steady, intinya gitu ya. Apalagi kalau yang masih berkaitan ya, mungkin kan kayak fashion nih, bisa kayak bikin event terus di cafe gitu kan, makanya jadinya punya bisa bisnis cafe. Jadi dua-duanya bisa jalan. Dengan kondisi lo akhirnya menjalankan semua lini bisnis yang ada saat ini bersama keluarga tentunya. Ini kan istilahnya kan nggak luput dari peran keluarga ya. Gimana sih mereka ngajarin dari kecil? Kalau bokap gue tuh orangnya yang kayak cari aman gitu ya. Jadi dia tuh nggak yang, dulu kan gue sempet nih kayak tahun 2012 tuh ngajuin, ayo dong aku pengen buka di PIM gitu, lagi bagus-bagusnya nih gitu. Proposal nih ya. Iya kayak gitu. Terus bokap gue tuh nggak yang, emang waktu itu lagi bagus, lagi happening lah. Kenapa nggak it happen aja? Cuman main amannya bokap gue adalah sama-sama duit segitu, sewanya lumayan gitu kan. Jadi gimana kalau kita itu aja, ada tanah gitu gede di Bintaro, buka aja gitu di situ, maksudnya dibangun di segala macam, jadi bisa lebih aman buat ada sisi investasi di dalamnya ya nggak sih? Bokap gue investasi banget sih. Jadi dia punya tanah juga karena dia investasi. Sejak ada cerita tuh waktu itu, jadi bokap gue dihadiahin sama siapa ya, bokapnya kalau nggak salah, itu tuh disuruh milih mau mobil atau tanah. Cuman bokap gue tuh emang yang investasi, maunya milihnya tanah, sampai sekarang malah naik kan tanah. Jadi tuh gue lebih belajar dari bokap gue adalah investasi sih, investasi aset tuh yang
apa kalau bisa punya dulu gitu tanah atau rumah yang emang naik, bukan yang barang-barang mewah yang nantinya juga cuma, apalagi barang fashion tuh Iya, harus ada decreasing value soalnya di situ ya kan. betul. Tapi Sebenarnya bisa aja sih ya bagi yang memang udah settle ya istilahnya ya. settle dan dia pengen benar-benar di situ. Cuman kan kalau gue ya namanya kehidupan, yang ternyata gue waktu itu habis gitu nikah terus kan malah keluar negeri juga, jadi nggak Nggak tahu kepegang takutnya kan juga. iya what's happen next gitu, jadinya ya cari aman aja gitu, nggak yang coba kalau waktu itu gue kontrak terusnya yang udah emang dia harus 5 tahun di awal, yang mana satu itu ya lumayan juga jadinya. Iya, istilahnya biaya kosnya tuh tinggi lah Iya, gitu ya. jadinya otomatis sudah dikejar-kejar kayak apaan tahu ya kan. Iya, Apalagi iya. gue kalau dikejar-kejar yang kayak itu pengennya tuh fun aja ngejalanin ini tuh apa sih sesuai Slowly but sure. Wah, istilahnya gitu iya kan. dipikir tapi tetap kondisinya sesuai apa yang gue pengen gitu. Iya, Karena iya, benar banget. ngapain kita punya kerjaan yang gede banget tapi sebenarnya kita tersiksa dengan kerjaan itu kan, lama-lama semakin gede nggak bisa enjoy juga, ngapain ngabisin benar. waktu misalnya, terus nggak bisa fokus ibadahnya, otomatis jadi kepotong juga. Jadi poinnya tuh yang santai tapi terus menerus dan bisa ngelakuin apa yang gue mau, yang kayak ibadah atau prioritasin ke anak, nggak kurang waktu sama Keluarga anak-anak, ya. keluarga kayak gitu sih. Gue lebih yang enjoy aja gitu, jalan aja gitu. Iya, iya. Ini menarik loh. Jadi benar banget nih. Gue juga melihatnya gitu. Kalau memang kita punya duit banyak nih Liners, kita kerja banting tulang keras bla 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 dapat duit banyak. Tapi duitnya itu cuma buat biaya kita ke rumah sakit, itu nggak dapat bahagianya, ya nggak sih? Mendingan kita punya duit cukup, ya kan? Kita punya duit cukup, punya duit pas-pasan. Ketika pas mau beli mobil pas ada. Nah, ketika kita punya duit pas mau beli rumah pas ada, Pas itu mau lebih naik nyaman. haji ada. Pas mau naik haji ada, itu lebih enak. Dan memang gue sangat-sangat setuju dengan apa yang Mia sampaikan, bahwa prioritinya tuh back to family-nya itu dapat yang penting. Iya. Jadi hidup tuh bisa lancar, bisa barokah buat keluarga juga, gitu kan? Ibadah, family, Ibadah, bener. Wah, itu ini sih iya. satu poin menarik nih teman-teman nih. Satu gambaran poin yang dinasehatkan oleh bokap buat anak-anaknya, khususnya lo, itu sampai ini poin yang terlalu teringat. Tentang bisnis. Tentang bisnis, whatever bisnis boleh, tentang kehidupan boleh. Kalau kehidupan sih mungkin kayak jangan underestimate sama orang gitu. Itu yang kayak positive thinkingnya tuh kuat banget. Jadi nggak gampang yang apa misalnya kalau zaman sekarang julid gitu ya. Iya, orang bener. nggak gampang terkecoh tuh, bodo amat lah orang mau ngomong gue tentang apa, tentang gue apa, itu kan urusan orang lain kan. Maksudnya dia yang ngomongin berarti itu urusannya dia sama yang penciptanya gitu, bukan urusan gue. Tapi kita juga berusaha untuk berbuat baik terus pastinya. Cuman poin itu sih juga cukup menenangkan ya. Maksudnya kan kita kalau mikirin orang terus juga nggak ada habisnya ya. Benar. Jadi malah kita pusing sendiri nantinya, kan gitu ya. Jadi ya kalau menurut kita yakin niat kita baik, kenapa enggak gitu. Iya sih, ini menjadi gambaran buat kita juga ya, bahwa kita tuh nggak perlu yang istilahnya sampai memusingkan hal-hal yang nggak perlu. Iya, overthinking. Overthinking. Kalau nasihat tentang bisnis? Tentang bisnis sebenarnya banyak mungkin, cuman yang paling gue lihat ya itu kayak aset itu dia selalu cari aman. Jadi kayak nggak gampang apa ya, nggak gampang hilang gitu ya, nggak gampang. Misalnya kayak ada apa yang umumnya orang-orang tuh kalangan dia tuh terjebak dalam itu, misalnya terperangkap dalam apa sih pokoknya kayak, tapi bokap gue tuh nggak gampang percaya, dan juga dia nggak gampang percaya kalau misalnya uang tuh bisa berlipat tanpa kita harus usaha. Tuh bokap gue bukan tipe yang gitu banget. Jadi kayak emang kita usaha terus cari aman juga, cari gitu. Jadi lebih yang menurut gue lebih aman jadinya. Dalam beberapa waktu tuh juga nggak habis-habisan gitu. Ada kan orang yang emang lagi bagus nih, lagi naik banget, tapi tiba-tiba anjlok gitu. Nah bokap gue tuh wanti-wanti banget untuk itu. Jadi
lebih Dia lebih melihat sisi bisnis tuh kalau mau dibangun nyari settle-nya gitu ya. iya nyari Gak yang settle-nya. ikut-ikutan. Iya iya iya. Istilahnya kayak gitu ya. Oh ini menarik Nyari nih. settle-nya. Nah Mia, dengan kondisi yang Mia jalankan sekarang nih, istilahnya kan Mia fokus di salah satunya kan industri fashion ya. Iya. Nah harapan Mia ke depan nih terutama untuk industri fashion Indonesia itu khususnya di fashion muslim ya, itu seperti apa? Selalu di itu ya dibilang tuh Indonesia tahun 2020 menjadi kiblat busana muslim gitu di dunia. Itu mungkin banget sih terjadi soalnya memang penduduknya yang Secara banyak. Indonesia the most Iya, dan orangnya tuh gampang belajar orang-orang yes. Indonesia, dan dia ngelihat apa dikit tuh juga justru improvisasinya lebih jadinya lebih bagus, dan apa konsumennya banyak, terus labor murah, kayak udah lengkap banget nih gitu. Jadi emang disinilah tempatnya kita saling memajukan fashion muslim, jadinya bisa lebih maju lagi. Ya tentunya sekarang udah lebih daripada negara lain, insya Allah bisa lebih maju atau lebih apa ya, punya kolaborasi dengan negara lain atau apa, itu menurut aku sangat mungkin banget gitu. Iya, ya. Terlepas juga kita tahu bahwa istilahnya penduduk muslim itu kan nomor satunya ada di Indonesia ya. Jadi pengembangan lini bisnis fashion muslimnya itu juga harusnya bisa mengikuti seperti itu ya. Bener banget, gue sangat garis bawahi terkait dengan kolaborasi. Iya, Nah ini penting banget ya kolaborasi. untuk bisa pengembangan fashion industry khususnya muslim industry ini Iya. lebih besar lagi seperti itu. Jualannya ini istilahnya melalui website ya. Iya. Websitenya itu apriliaid.com. apriliaid.com. Mungkin kita bisa kasih lihat nih ke para liner semua nih. Website jualannya Mia itu seperti apa sih? Jadi liners nanti kalau mau istilahnya shopping, mau kena ya ada apa lagi? Mukena, Ada dress, outer. Nah, pakaian-pakaian blazer. muslim, blazer itu bisa langsung belanja di websitenya ataupun melalui sosial media lainnya ya. Nah, ini dia Ada nih. Instagram juga, shop Aprilia. Shop Aprilia. shop.apriliaid. shop.apriliaid liners itu Instagramnya. Oke, dan ini sudah kita lihat di belakang. Wah, ini adalah website dari apriliaid.com. Nah, ini nanti para liners semua kalau mau shopping-shopping pakaian muslim, entah itu wanita, pria, bahkan nanti Ada katanya akan ada anak-anak dan family ya, Iya, soon insya to be ya. Allah. Oke, nah ini bisa langsung teman-teman bisa kunjungi di website yang ada di sini nih, apriliaid.com atau ke shop.apriliaid di Instagram. Oke. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita sharing buat hari ini bersama Aprilia Islamia. Sampai ketemu lagi nih ya di waktu yang akan datang. Jangan kapok, kita ngobrol-ngobrol lagi bareng di momen yang lainnya. Alhamdulillah jazakillahu khairan atas kedatangannya hari ini. Dari kita cukup liners, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.